Kalau ngomongin berkat, aku mau. Kalau ngomongin proses, nggak mau. Kalau firmannya lucu, boleh. Kalau firmannya serius, nggak dulu lah. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau untuk kita berikan sikap kepada firman Tuhan yang kita terima. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan dengan judul Pilah-pilih firman Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali hari-hari ini orang Kristen, orang percaya yang punya sikap seperti itu terhadap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang ngomongin berkat, mau. Tapi kalau sudah ngomongin proses, pikul salib, mengampuni dan lain-lain, gak mau. Kalau firman Tuhannya dibawakan oleh hamba Tuhan yang lucu, banyak guyonnya, mau. Tapi kalau serius, aduh gak mau. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita diajar oleh Bapak Ibu Gembala kita, enak gak enak, cocok gak cocok, kalau itu firman Tuhan, maka lakukanlah, terima. Sekalipun gak cocok di hati kita, sekalipun gak sesuai dengan selera kita, sekalipun kita tidak sedang ingin mendengar hal itu hari itu, tapi kalau itu firman Tuhan, Tuhan katakan terimalah itu dan bersikaplah menerima firman itu. Jangan menolak firman itu. Kita baca dulu ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya 30 ayat 9 sampai 11 terjemahan baru. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus Allah Israel. 3 ayat ini menggambarkan orang percaya, orang Kristen digambarkan sebagai suatu bangsa pemberontak. Kenapa? Karena mereka suka memilah-milah, memilih-milih firman Tuhan yang mereka dengar. Karena mereka nggak mau diperhadapkan kepada suatu kebenaran. Kalau kebenaran mulai mengorek hati mereka, mulai hidup mereka dikorek oleh firman Tuhan, nggak mau. Kalau hamba Tuhan atau pembawa firman Tuhan mulai melihat hal-hal yang benar yang harusnya dilakukan, mulai melihat hal-hal yang kurang baik yang ada di dalam diri mereka, maka mereka menolak. Bahkan dikatakan di situ, mereka mengatakan begini, katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Artinya, kalau ngomong berkat oke lah, tapi kalau ngomong proses, enggak lah. Pikiran lagi suntuk, lagi banyak pikiran gini kok firman Tuhannya proses terus. Kasihlah berkat, janji Tuhan, penyertaan Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau tentang proses pikul salib, mengampuni dan lain-lain, bayar harga, gak dulu deh. Hidup ini sudah berat, jangan ditambah lagi dengan firman Tuhan yang keras. Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi golongan orang percaya yang seperti ini dikatakan suatu bangsa pemberontak. Tapi kita mau hari ini dan kapanpun kita mendengar firman Tuhan, sekalipun firman Tuhannya keras, sekalipun firman Tuhannya mengorek diri kita, mengkoreksi diri kita, memperlihatkan hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita, dan menuntut kita untuk berubah sesuai dengan tuntunan Tuhan, tetap kita harus taat, kita harus terima firman itu, jangan ditolak. Siapapun yang menyampaikan dengan cara bagaimanapun, dengan gaya seperti apapun firman itu disampaikan, sekeras apapun firman itu, mungkin kita ketika dengar firman itu seperti ditampar, panas rasanya hati ini, ini firman ini keras. Tapi saya sangat yakin dan percaya ketika seorang pemberita firman Tuhan menyampaikan firman Tuhan itu didasari dengan kasih, karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mengasihi orang-orang yang mendengarkannya, maka
para penerima, para pendengar, para jemaat itu akan menerima dengan kasih. Mereka akan merasa dikasihi, bukan dihakimi, bukan mereka menerimanya secara emosional, tidak, karena disampaikan dengan kasih. Dan saya sangat yakin percaya firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara terima pasti disampaikan dengan kasih, dengan dasar kasih. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mau saudara berubah, makanya saudara mendengar firman Tuhan yang keras. Kalau hari ini atau kapanpun kita mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini, jangan pernah kita pilih firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Saudara sudah mendengar firman Tuhan, kemudian menyimpan dalam hati dan kemudian melakukannya. Bila segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami, apapun topik tema firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, sekalipun itu benar-benar menemplak kami, sekalipun itu mengena dan membuat kami tidak nyaman karena itu mengkoreksi hidup kami, sekalipun itu bicara tentang proses, tentang hal-hal yang tidak enak, tentang pikul salib, bayar harga, mengampuni dan lain-lain, tapi jika itu firman Tuhan, maka Tuhan ajarkan kami untuk menerima itu dan melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan, meteraikan firman-Mu, nanti kami jadikan kami pelaku firman-Mu setia pagi hari ini yang memberdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mengawali hari bersama Tuhan, menjalani sepanjang hari bersama Tuhan, dan mengakhirinya pun bersama Tuhan. Kami yakin, kami percaya hari ini kami akan berkemenangan bersama-Mu Tuhan. Ini doa kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.